Chapter 1101 Menantang Sang Suci. Bunuh orang suci. Dua kata ini terlalu ilusi bagi para kultivator. Tidak ada yang akan memiliki khayalan seperti itu. Jika mereka bukan orang suci, mereka akan menjadi semut. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Itu adalah jurang yang tidak bisa dilewati. Bahkan seorang setengah orang suci pun terkadang memiliki kekuatan seperti orang suci, tetapi sulit bagi mereka untuk benar-benar mencapainya. Orang suci adalah eksistensi yang telah sepenuhnya melampaui. Mereka berada di atas orang banyak dan seperti dewa. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa membunuh seorang dewa? Kesulitannya terlalu besar. Kaisar Hitam berkata, anak nakal, sulit bagimu untuk melawan langit. Perbedaan antara Anda dan orang suci tidak dapat diukur. Dalam arti tertentu, orang suci adalah jenis bentuk kehidupan yang berbeda. Mereka bukan lagi manusia. Bahkan formasi pembunuhan yang dia siapkan tidak bisa melukai seorang suci dalam keadaan normal. Hanya ada satu alasan. Perbedaannya terlalu besar. Bagaimana bisa seekor semut menggigit naga sampai mati? Ini. Mari kita lebih realistis. Duan De menggelengkan kepalanya. Apakah tidak ada harapan? Ye Tong tidak menyerah. Dia berharap tuannya bisa bangkit dan menyingkirkan kebencian di hatinya. Kecuali saya dapat menemukan cukup bahan ilahi dan mengukir formasi pembunuhan yang mengejutkan dunia. Hanya dengan begitu akan ada kesempatan untuk membunuh orang suci, kata Kaisar Hitam. Bahan suci yang dia bicarakan secara alami langka di dunia. Itu adalah benda yang secara khusus digunakan untuk mengukir pola formasi kaisar. Mereka hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Hanya dengan begitu dia bisa menunjukkan kekuatan sebenarnya dari pola formasi Wuxi. Cara lain adalah bagi Ye Fan untuk mencapai alam setengah suci dan memicu pembatasan ilahi. Dia akan dapat menembus penghalang alam suci dengan mudah. Hanya dengan begitu dia akan bisa melawan orang suci, kata Duan De. Kedua kondisi ini terlalu keras. Paling tidak, Ye Fan tidak bisa mencapainya saat ini. Ini. Mata Ye Tong meredup. Dia tertekan karena tuannya. Ras kuno itu terlalu berlebihan, tapi dia tidak bisa melawan. Meski begitu, aku masih ingin membunuh orang suci. Kata-kata Ye Fan tegas. Dia kemudian menyuruh Kaisar Hitam untuk menyiapkan platform formasi untuknya. Tidak perlu yang lain. Itu harus berupa pola Kaisar Papan Catur, jenis yang bisa melintasi gunung abadi. Tubuh suci umat manusia mungkin sudah habis. Dalam beberapa hari terakhir, beberapa klan kuno telah mendiskusikan bagaimana Huo Tan telah meremehkan domain selatan. Dia telah muncul di setiap kota, dan sepertinya dia tidak akan berhenti sampai Ye Fan mati. Huo Tan tidak setua itu. Setelah terbangun, dia adalah jenius ras kuno pertama yang menjadi orang suci di dunia ini. Dia memiliki status khusus dan akan dicatat dalam sejarah. Sekarang, dia telah muncul dengan kekuatan. Hanya dalam beberapa hari, semua orang di Wastelen Timur tahu bahwa dia akan membunuh Ye Fan. Ye Fan, tidakkah kau bangga dengan keberanianmu? Apa yang kamu lakukan di depan tuanku? Meringkuk di sudut dan tidak berani melihat cahaya, akan lebih baik jika Anda tidak keluar selama sisa hidup Anda. Murid Huo Tan juga telah tiba di padang gurun selatan. Kata-katanya tajam dan tidak baik, penuh ejekan. Itu untuk mempermalukan Ye Fan dan membuatnya merasa tidak nyaman. Ye Fan secara alami tidak peduli. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah berjalan di tanah kuno domain selatan. Dia bahkan telah membawa Ye Tong, Long Ma, dan yang lainnya ke domain api, membiarkan mereka melihat api abadi yang sebenarnya. Di lapisan ke-10 domain api, ada api abadi yang dibentuk oleh jimat yang tidak bisa mereka sentuh. Mereka cukup beruntung bisa melihatnya dari jauh, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Bahkan Kaisar Hitam pun menjadi linglung. Dia berkata, sudah bertahun-tahun, dan masih ada. Seperti yang diharapkan dari api abadi yang memungkinkan menara sunyi kuno mengapung selama ribuan tahun. Taois yang malang ini memiliki cita-cita. Aku ingin mengambil api ini untuk diriku sendiri dan menggunakannya untuk memurnikan pil. Sayangnya, itu terlalu sulit. Duan De menghela nafas. Saat mereka berjalan-jalan, Huo Tan juga melakukan pencarian karpet. Menurut kesimpulannya, orang-orang ini berada di domain selatan dan tidak pernah pergi. Nenek moyang kita memakan darah manusia, dan rasanya lezat. Tubuh suci manusia mengandung darah yang berharga, jadi rasanya lebih enak. Murid Huo Tan berteriak tanpa bisa menahan diri. Dia sama sekali tidak menatap Ye Fan. Ini tidak bisa ditolerir. Banyak kultivator merasa kesal saat mendengar ini. Jika mereka memiliki kultivasi yang cukup, mereka pasti akan menamparkan mereka sampai mati. Huo Tan, kakekmu memanggilmu untuk menyeka ingusmu saat dia pulang. Pada hari ini,
Longma berdiri dan menjawab. Itu seperti pengeras suara yang berdering di separuh langit domain selatan. Tentu saja, setelah berteriak, ia melarikan diri. Itu mengendalikan formasi dan tidak memberi orang suci kesempatan untuk bergerak. Jika tidak, bahkan 10 kuda tidak akan cukup untuk membunuhnya. Huo Tan, sebagai orang suci, Anda memiliki keberanian untuk bersaing dengan Ye Fan. Dia bahkan belum menjadi orang suci, jadi seberapa tebal kulitmu? Mengapa Anda tidak pergi dan menantang Buddha petarung yang menang? Anda mungkin akan takut setengah mati sebelum Anda mencapai Gunung Meru. Longma muncul di wilayah lain. Ia meringkik dengan keras, dan seperti seorang lama yang agung, ia berteriak-teriak ke seluruh dunia, juga mengejeknya. Ye Fan, jika kamu berani keluar dan bertarung, tuanku tidak akan menggertakmu. Dia akan menyegel kekuatan sihirnya sendiri, dan dia bisa menghancurkanmu hanya dengan satu jari. Murid Huo Tan berteriak. Huo Tan, ibumu menyuruh muridmu untuk pulang dan berkumur. Longma tidak pernah menjadi guru yang baik. Meskipun itu adalah binatang yang beruntung, itu bukan jiwa yang baik. Longma menyebabkan keributan di domain selatan, berteriak-teriak di mana-mana. Pada akhirnya, hal itu memprovokasi Huo Tan untuk terus-menerus melintasi kehampaan, ingin mengejar mereka. Fisik ilahi umat manusia, semua orang mengatakan banyak hal tentang Anda, tetapi di mata saya, Anda tidak lebih dari seekor serangga yang bau. Jika Anda berani muncul, saya akan langsung menginjak-injak Anda sampai mati dengan satu kaki. Huo Tan berkata dengan dingin. Orang bisa membayangkan betapa marahnya dia, kalau tidak, dia tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia adalah orang suci yang telah membuktikan daunnya, namun hari ini, dia berulang kali diteriaki oleh seorang Longma. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius, dan dia benar-benar ingin segera menangkap Longma untuk membangun kekuatannya. Huo Tan, datang dan terimalah kematianmu. Ye Fan muncul. Dia berulang kali diejek, dan dia mulai menantang orang suci itu, benar-benar ingin bertarung melawannya. Haha, Huo Tan tertawa keras saat mendengar ini. Dia segera bergegas, bersiul di udara, berkata, kamu ingin menjadi musuhku. Bahkan seekor semut pun ingin menggigit naga sampai mati. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Hari itu, semua orang terkejut. Apakah Ye Fan benar-benar akan bertarung melawan orang suci? Apakah dia akan meledak dengan amarah? Ini adalah gurun pasir, ditumbuhi rumput liar dan pepohonan kuno. Ada banyak hutan belantara di domain selatan, dan wilayah tak berpenghuni yang luas menempati 90% dari wilayah tersebut. Huo Tan muncul, mengulurkan tangan besar dari jauh, meraih ke arah tempat ini. Serangan seorang suci akan mengubah segala sesuatu dalam jarak 100 li menjadi bumi hangus. Hong, Ye Fan muncul. Dia tidak melakukan gerakan lain, langsung mengaktifkan kuali. Sumber energi dari segala sesuatu menggulung, dan dengan guncangan hebat, kuali besar itu terbalik. Api yang meluap melesat ke langit. Begitu kemegahan suci yang berkobar muncul, seluruh gurun berubah menjadi lautan api. Bumi yang besar berubah menjadi magma, dan beberapa gunung berbatu semuanya menguap, tidak menyisakan apapun. Kobaran api 9 warna itu terlalu menakutkan. Itu bukan hanya karena suhu tinggi, tetapi juga kekuatan Dao yang misterius dan tak terduga yang dapat menggiling seorang raja kuno sampai mati. Huo Tan terkejut. Tangan kanannya yang menggapai ke bawah terasa panas menyengat, terbakar hingga darah memercik kemana-mana. Tulang-tulangnya terasa sangat sakit, tapi bagaimanapun juga dia adalah orang suci. Dengan sebuah gesekan kuat, kemampuan Dao-nya bekerja, dan cederanya segera berhenti. Selain itu, dia bergeser beberapa ribu zang menjauh, menghindari lautan api dalam sekejap mata. Dia berkata dengan dingin, jika Anda bukan orang suci, Anda tetaplah kotoran. Membunuhmu semudah menghancurkan seekor anjing. Tanpa kekuatan yang sesuai, kamu ingin mengandalkan benda-benda eksternal untuk melawan aku. Anda tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Namun, Ye Fan juga cukup tegas. Begitu dia mengaktifkan api ilahi, dia menyingkirkan kuali dan melangkah ke pola formasi papan catur. Dia berbalik dan pergi. Aku menguncimu segera setelah aku muncul, namun kamu masih ingin pergi. Bahkan keturunan Raja Abadi tidak bisa menyelamatkanmu. Ekspresi Huo Tan dingin. Dia menunjuk dengan jari, dan segaris kemegahan terciprat keluar. Ini untuk menghancurkan ruang hampa dan mengguncang Ye Fan keluar dari gerbang kerajaan. Yi. Dia terkejut. Gerbang alam tidak bergerak sedikit pun dan hampir menghilang. Ini adalah pola formasi papan catur. Saat itu, dia meminjamnya untuk menyeberang dari Gunung Abadi.
Bahkan formasi pembunuhan Kaisar kuno yang agung tidak dapat menghapusnya, jadi secara alami sulit bagi orang suci untuk menghancurkannya. Kamu telah membuat persiapan yang cukup, tapi sayangnya, di mata orang suci, kamu tetaplah seekor semut. Karena Anda telah dikunci oleh saya, hanya ada kematian yang menanti Anda. Huo Tan sepertinya tidak keberatan dan tertawa dingin. Dia melangkah masuk dan mengikuti saat gerbang kerajaan ditutup. Di sisinya, ada total 4 murid yang mengikuti. Mereka diselimuti oleh kemegahan suci dan memasuki gerbang alam pada saat yang sama untuk mengejar Ye Fan. Hong. Setelah Ye Fan keluar, dia langsung memasuki gerbang alam lain. Kemegahan mengalir ke langit di tempat ini. Semua jenis pola dao diaktifkan bersama dan berubah menjadi formasi pembunuhan yang luar biasa. Huo Tan meraung dengan marah, dan kemegahan suci memenuhi langit. Namun, seluruh tubuhnya bersilangan, dan puluhan luka muncul. Jika bukan karena perlindungannya, keempat murid itu pasti sudah dicincang menjadi bubur. Aku tidak menyangka orang suci begitu menakutkan. Bahkan tidak ada sudut kecil dari formasi kaisar yang bisa melenyapkan dia. Sayangnya, tidak ada bahan ilahi untuk mengukir formasi tersebut. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Dia memasuki kehampaan dan langsung menghancurkan platform formasi di luar, tidak memberi Huo Tan kesempatan untuk mengejarnya. Kamu ingin lari? Tidak ada jalan keluar untukmu di 9 langit 10 bumi. Apakah Anda benar-benar berpikir seorang suci bisa dipermalukan? Tebuslah dosa-dosamu dengan darah. Huo Tan mencibir dan mengeluarkan sebuah benda dengan goyangan tangannya. Platform formasi yang hancur dengan cepat dikembalikan ke keadaan semula. Dia membawa murid-muridnya dan dengan paksa membuka gerbang alam untuk mengejarnya. Ini adalah harta rahasia yang diberikan kepadanya oleh seorang sage agung. Bahkan jika pola formasi seseorang tak tertandingi, itu tidak akan berguna bahkan jika mereka menyeberang ke alam luar. Itu bisa memulihkan platform formasi seseorang untuk sementara dan mengejarnya seperti bayangan. Tanpa diragukan lagi, ini adalah situasi yang pasti membunuh. Tidak ada cara untuk melepaskan diri dari orang suci. Tak lama kemudian, dia akan tertangkap, dan bertahan hidup akan lebih sulit daripada naik ke surga. Apakah menurutmu fisik suci umat manusia sudah dipersiapkan dengan baik? Di depan guruku, tidak masalah berapa banyak metode yang kamu miliki. Jika kekuatanmu tidak cukup, maka tidak ada gunanya apapun yang kamu katakan. Kamu ingin melenyapkan orang suci hanya dengan api ilahi dan formasi pembunuhan kaisar kuno yang tidak lengkap. Kamu terlalu naif. Tuanku telah membuat persiapan yang cukup untukmu. Dia secara khusus meminjam harta rahasia agar kamu tidak bisa melarikan diri. Seorang Dao Severer biasa berani menantang seorang suci. Tuanku akan membunuhmu seperti membunuh ayam. Murid-murid Huo Tan tertawa keras. Mereka dikelilingi oleh cahaya suci dan dengan cepat mengikuti. Mereka melihat sosok Ye Fan dalam kehampaan. Swoosh. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa Ye Fan sekali lagi akan menghasilkan platform formasi dalam kehampaan. Dia mengubah jalur kehampaan dalam kegelapan abadi dan menghilang sekali lagi. Mengubah arah dalam kehampaan dan mengubah jalur, metode semacam ini membuat ekspresi Huo Tan berubah. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, berpikir bahwa dia telah kehilangannya. Swoosh. Aku tidak menyangka harta rahasia sage agung begitu luar biasa. Dia tertawa keras dan tidak lagi khawatir. Ye Fan melarikan diri dengan kecepatan tinggi dan mengubah platform formasi lebih dari 10 kali. Setiap kali, dia melakukannya dalam kehampaan, tetapi dia masih tidak bisa melepaskan Huo Tan. Jika itu adalah orang suci lainnya, mereka pasti sudah terlempar sejak lama. Metode sage agung sangat mengagumkan. Kita bisa mengejarnya sepanjang jalan. Dia tidak bisa melepaskan diri dari kita. Salah satu murid Huo Tan sangat terkejut. Dia juga sangat takut pada kultivasi sage agung dari ras kuno. Di mana kita sekarang? Setiap kali, dia mengubah arah dalam kehampaan. Kita bahkan tidak tahu di mana dia berada dan tidak bisa memprediksi jalan di depan. Murid lain mengerutkan kening. Mari kita lihat berapa banyak platform formasi yang dia miliki. Ketika dia kehabisan, dia akan mati di depan kita. Guru bisa menghancurkannya dengan satu jari. Tidak lama kemudian, sosok Ye Fan semakin dekat dan dekat. Mereka hampir bisa melihatnya dengan jelas. Bibir Huo Tan melengkung menjadi senyuman dingin. Dia mengulurkan tangannya dan ingin menghancurkannya sampai mati. Boom! Tepat pada saat ini, gerbang luar angkasa terbuka. Ye Fan bergegas keluar dari kehampaan dan memasuki dunia nyata. Dia terjatuh. Dia tidak memiliki platform formasi lagi. Kematian ada di depannya, haha. Fisik manusia suci, kematianmu sudah dekat. Keempat murid Huo Tan sangat gembira dan tersenyum kejam.
Mata Huo Tan dingin. Rambut ungunya terurai, dan tubuhnya yang megah mengintimidasi seperti gunung. Dia adalah orang pertama yang berjalan ke depan. Namun, dengan satu langkah, dia terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Di belakangnya, keempat muridnya berada dalam kondisi yang lebih buruk. Mereka langsung jatuh dari langit dan tersungkur ke tanah. Tubuh mereka berlumuran darah. Apa? Tempat apa ini? Bagaimana kita kehilangan energi spiritual kita? Keempat murid menunjukkan ekspresi ketakutan. Jantung mereka berdegup kencang dan mereka merasa situasinya tidak baik. Ekspresi Huo-Tan berubah. Kultivasinya ditekan ke level terendah dan sulit baginya untuk menggunakannya. Ini membuat bulu kuduknya berdiri. Orang harus tahu bahwa dia adalah orang suci. Di mana-mana sunyi senyap. Tanaman-tanamannya rimbun dan obat-obatan kuno berusia puluhan ribu tahun. Tempat ini sangat sunyi tanpa ada satu suara pun. Rasanya seperti tanah kematian. Di depan, Ye Fan berdiri dengan tombak emas gelap di tangannya. Ekspresinya dingin, tenang, dan tenang. Dia tidak lagi mencoba melarikan diri. Tempat apa ini? Ah! Kultivasi saya, sumber kehidupan saya. Salah satu murid Huo-Tan berteriak ketakutan. Dia merasa bahwa dia tidak hanya kehilangan energi spiritualnya, tetapi hidupnya juga dengan cepat menghilang. Kerutan perlahan muncul di wajahnya. Berisik. Ye Fan mendengus dingin. Dia meninggalkan bayangan di posisi semula dan bergerak melewati Huo-Tan. Dengan suara pu, dia menembus ruang di antara alis salah satu muridnya. Darah memercik tinggi ke udara, dan dia terangkat. Peng! Dengan goyangan tangannya yang kuat, mayat itu terbang lebih dari 10 zang dan berhenti bergerak di tempat. Sejumlah besar darah mengalir keluar. Kamu, Huo-Tan sangat marah. Dia adalah orang suci, jadi bagaimana dia bisa mentolerir kelancangan Ye Fan? Dia mengayunkan telapak tangannya ke depan, tetapi kekuatan yang seluas lautan tidak melonjak keluar. Ye Fan menyapu dengan tombaknya. Gelombang cahaya keemasan meluap dari telapak tangan dan jari-jarinya. Kekuatannya sangat mencengangkan. Hanya dengan kekuatan dagingnya saja bisa menghancurkan langit. Huo-Tan mengeluarkan erangan yang teredam. Setelah lengannya bersentuhan dengan tombak, dia gemetar dan hampir kejang. Dia merasakan sakit yang tak tertandingi. Dia tahu bahwa semuanya buruk. Di tempat ini, tidak ada gunanya bahkan jika dia memiliki kultivasi yang mencapai surga. Tempat apa sebenarnya ini? Selamat datang di tanah terlarang kuno yang sunyi. Hari ini, saya akan menyembelih seorang suci dan mengirim Anda dalam perjalanan. Ye Fan berkata dengan dingin. Chapter 1102 Perang Darat Terlarang untuk Kehidupan. Apa, ini adalah tanah terlarang kuno? Di belakangnya, ketiga murid Huo-Tan semuanya berteriak karena khawatir. Wajah mereka kehilangan semua warna dan menjadi sangat pucat. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang rimbun dan obat-obatan tua. Namun, tempat itu benar-benar sunyi. Tidak ada teriakan serangga, burung, atau binatang buas. Seolah-olah ini adalah tanah kematian. Pohon-pohon kuno menjulang tinggi ke langit dan menjulurkan dahan-dahannya. Melalui bayangan pohon yang bergoyang, seseorang dapat melihat 9 gunung suci tidak jauh dari sini. Mereka memiliki sifat iblis yang melahap kekuatan hidup seseorang. Tidak. Salah satu murid Huo-Tan berteriak ketakutan. Dia tahu bahwa kali ini, kemungkinan besar sudah berakhir. Tidak ada jalan keluar. Tempat macam apa ini? Seseorang bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Selama tahun-tahun kuno, tanah terlarang ini tidak ada. Itu terbentuk selama era kuno. Setelah ras kuno dihidupkan kembali, mereka segera memahami bahaya tempat ini. Banyak ahli ras kuno datang ke sini dengan maksud untuk mendapatkan 9 keajaiban obat abadi, tetapi pada akhirnya, mereka semua meninggal dengan keluhan. Bahkan orang suci pun gagal. Mereka hampir tidak berhasil melarikan diri, tetapi mereka kehilangan jumlah umur yang menakjubkan dalam prosesnya. Dan sekarang, Ye Fan benar-benar meminjam formasi papan catur kaisar kuno yang agung untuk memasuki tempat ini. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Dia ingin membawa mereka ke bawah bersamanya. Tuan, ayo pergi. Sekarang bukan waktunya untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Ketiga murid itu berharap mereka bisa menumbuhkan sayap dan melarikan diri dalam sekejap. Di tempat ini, mereka telah kehilangan semua kekuatan sihir mereka. Terlepas dari fisik mereka yang masih kuat, mereka tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Wajah mereka pucat dan sangat jelek. Ekspresi Huo-Tan suram. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Dia tidak ingin membuang waktu lagi di tempat ini karena setiap saat merenggut nyawanya. Hari ini, kalian boleh masuk tapi tidak boleh keluar. Tidak ada satu pun dari kalian yang boleh berpikir untuk pergi. Kecepatan Ye Fan sangat cepat.
Fisiknya kokoh, dan bahkan tanpa mengandalkan kultivasinya, dia masih memiliki kehebatan pertempuran yang menakjubkan. Dia berubah menjadi sosok emas yang samar dan memblokir jalan. Weng! Sebuah tombak menusuk, mendistorsi kekosongan. Ini adalah murni kekuatan daging. Tombak emas gelap merobek langit dan bumi, memancarkan cahaya hitam. Ekspresi Huotan berubah. Kekuatannya sangat terbatas di tempat ini. Dia telah kehilangan kekuatan magis dari seorang suci yang dapat meremehkan orang biasa, jadi sulit baginya untuk mengedarkan kultivasinya sendiri. Dia mengaktifkannya dengan susah payah dan hampir tidak berhasil menghasilkan untaian cahaya yang melingkari tinjunya. Itu memancarkan untaian kekuatan ilahi untuk memblokir tombak. Setelah mereka berdua bertabrakan, cahaya ilahi memercik keluar, dan suara nyaring terdengar. Telapak tangan dan jari-jari mereka sebanding dengan esensi perak, dan tubuh mereka yang berkilau dan tembus cahaya mengandung kekuatan untuk membelah langit. Dentang. Telapak tangan Huotan berkilau dan tembus cahaya. Dia menghindari ujung tombak yang tajam dan memukul batang tombak dari samping. Kemudian, seperti ikan, dia meluncur ke bawah batang tombak hitam panjang dan memotong ke arah jari Yevan. Dia ingin merebut senjatanya. Yevan melangkah ke samping, memegang tombak di tangan kirinya dan menangkis dengan kepalan tangan kanannya. Jari-jari tinjunya bersinar dengan kilau emas, memaksa Huotan untuk mundur. Kemudian, dia mencengkeram tombak itu dengan kedua tangannya dan menggunakannya sebagai tongkat besar, menyerang secara horizontal. Dengan teriakan melengking, aliran udara meledak dan kekosongan dikompresi hingga menjadi buram. Huotan dengan cepat mundur. Ah! Jeritan sedih terdengar. Salah satu murid Huotan tersapu oleh tombak hitam. Tulangnya patah, dan daging serta darahnya muncrat keluar. Tulang-tulangnya tebal, dan tubuhnya terbang seperti daun yang jatuh, kehilangan nyawanya. Kamu. Urat hijau muncul di dahi Huotan, dan seluruh tubuhnya memancarkan kilau yang berkilau dan tembus cahaya. Namun, dia tidak bisa mengubah apapun. Di zona terlarang ini, sulit baginya untuk menghancurkan gunung dan sungai dengan satu raungan. Yevan sedikit mengernyit. Seperti yang diharapkan, kultivator yang telah memperoleh posisi suci telah melampaui ruang lingkup manusia. Bahkan di zona terlarang, mereka masih bisa menggunakan sebagian kekuatan sihir mereka. Ini tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Tempat apa ini? Zona terlarang untuk kehidupan. Dalam beberapa dekade terakhir, sejak 9 naga yang membawa peti mati menabrak jurang dan Desolation perlahan-lahan pulih, zona terlarang menjadi semakin menakutkan. Terlepas dari apakah seseorang itu manusia atau Dao Severer, tidak peduli berapa tingkat kultivasi mereka, begitu mereka masuk, kultivasi mereka akan terputus. Dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika kaisar tak tertandingi dari dinasti Hua kuno tidak memiliki banyak kehidupan yang tersisa, untuk memperpanjang hidupnya, dia mengenakan baju besi perang emas dari orang bijak kuno dan membawa pedang perang di punggungnya saat dia menyerbu ke zona terlarang. Tidak lama setelah dia masuk, dia langsung berubah menjadi abu terbang. Hanya satu set pakaian dewa emas yang bergegas keluar, hanya menyisakan pemandangan yang sunyi. Swoosh! Huotan bergegas seperti anak panah yang telah meninggalkan busur. Setiap detik dia tertunda berarti dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Dia tidak ingin tinggal diam dan ingin bertarung untuk keluar. Yevan menyerang dengan tombaknya. Setiap kali dia mengayunkannya, itu bisa menghancurkan langit. Dua murid Huotan yang lain sangat terkejut sehingga mereka tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Bagaimanapun, Huotan adalah orang suci dari generasinya. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakan kekuatan sihirnya, dia masih sangat berpengalaman dalam pertempuran. Dia mengambil langkah maju dan menyerang secara horizontal, menghindari ujung tombak. Dari jarak dekat, dia menyerang titik vital Yevan. Yevan tetap tenang dan tenang. Di tubuhnya ada lapisan baju besi batu, dibuat dengan kulit batu asal ilahi sebagai bahan dan disempurnakan dengan 6 segel teknik larangan surgawi, mengubahnya menjadi jubah ilahi asal surgawi. Setiap gerakannya sangat tenang. Bahkan dengan korosi waktu, dia pasti akan bertahan lebih lama dari Huotan. Orang yang akan jatuh lebih dulu pasti bukan dia. Dentang. Tombak emas gelap di tangan Yevan menusuk sinar cahaya ilahi, tidak meninggalkan titik-titik vital Huotan. Itu meninggalkan bekas darah di tubuhnya. Keduanya bertarung dengan sengit. Telapak tangan dan jari-jari Huotan dipenuhi dengan cahaya ilahi. Telapak tangannya transparan dan cerah, memancarkan cahaya ilahi. Dia ingin dengan paksa mengguncang kekuatan suci dan menghancurkan Yevan. Ini adalah ancaman. Saint Power tidak mengering. Meskipun hanya gumpalan, itu masih sangat menakutkan. Tuan, kamu harus membunuhnya.
Dua orang lainnya tidak berani berbicara. Mereka hanya bisa berdoa secara rahasia. Pada saat yang sama, mereka menggerakkan kaki mereka dan mundur ke kejauhan, ingin melarikan diri. Tiba-tiba, seberkas cahaya hitam melesat. Tombak emas gelap meninggalkan telapak tangan Ye Fan dan terbang. Salah satu murid Huo Tan memuntahkan darah. Dia tertusuk oleh tombak dan terbang ratusan meter jauhnya. Dia dipaku ke tanah. Pada saat yang sama, Ye Fan meninggalkan medan perang. Seperti naga Jiao emas pucat, dia bergerak dan meraih tombak itu lagi. Murid Huo Tan yang lain melihat ini dan merasakan kedinginan dari kepala hingga kaki. Dia tidak berani mengambil langkah lagi. Ini adalah dewa kematian. Aura ganasnya membuat kakinya lemah, dan dia hampir berlutut di tanah. Tuan, selamatkan aku. Huo Tan melihat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan panjang. Dia telah menjadi orang suci, tetapi dia dipaksa untuk mengambil langkah ini oleh seekor semut di matanya. Dia telah membunuh 3 muridnya di depannya. Ini adalah sebuah kebencian dan penghinaan yang luar biasa. Dentang. Percikan api beterbangan ke segala arah. Keduanya bertarung lagi. Tombak emas gelap dan tinjunya beresonansi, terjalin seperti kilat. Seekor semut tidak bisa menggigit naga sampai mati. Aku telah menjadi orang suci. Bagaimana bisa seekor semut sepertimu menggertakku? Wajah Huo Tan pucat pasi. Niat membunuhnya terungkap, dan cahaya suci yang meluap dari telapak tangannya menjadi sedikit lebih tebal. Ye Fan tidak kenal takut. Dia memegang tombak dan bertarung. Tombak emas gelap itu berkedip-kedip dengan kilau logam yang dingin. Tubuhnya ramping dan kuat. Rambutnya yang hitam tergerai sampai ke pinggang. Matanya jernih dan cerah. Seluruh keberadaannya terkendali, dan ada semacam temperamen transenden. Weng! Keduanya bertukar pukulan lagi. Tombak Ye Fan mengenai bahunya. Huo Tan terhuyung-huyung, dan noda darah muncul. Dia mengeluarkan raungan marah. Langit dan bumi, Dao itu alami. Dao agung alam semesta muncul. Menekan. Huo Tan meraung dengan marah. Boom! Dia benar-benar meminjam seutas kekuatan ilahi dari Dao agung. Seolah-olah langit sedang menekan. Kekuatan ilahi itu samar-samar terlihat, agung dan tak tertahankan. Namun, hal itu hanya berlangsung sesaat. Tanda-tanda di langit runtuh, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Hal itu tidak bisa ditekan. Ekspresi Ye Fan acuh tak acuh. Dia sudah menebak hasil ini. Kalau tidak, mengapa dia memilih tempat ini sebagai medan perang? Ini adalah satu-satunya tempat yang bisa menekan seorang Sein. Putri Ulat Sutra Ilahi hanya selangkah lagi untuk menjadi Sage Agung. Dia mengenakan jubah perang kekaisaran kuno yang digunakan oleh rasnya untuk merebut kekayaan dunia untuk melindungi dirinya sendiri. Dia bisa terbang dan bertarung melawan para budak yang terpencil. Anda adalah eksistensi yang baru saja menjadi orang suci. Buah Dao Anda belum terkonsolidasi, dan Anda bahkan tidak memiliki senjata suci. Namun, Anda ingin menentang surga di sini. Serangan tanpa ampun Ye Fan menjadi lebih cepat. Tombak emas gelap di tangannya berubah menjadi cahaya hitam, menutupi Huo Tan di dalamnya. Ah! Di kejauhan, murid Huo Tan berteriak. Kulitnya mengendur. Dia awalnya adalah seorang ahli di generasinya, tapi sekarang dia akan mati karena usia tua. Tombak Ye Fan menghantam secara horizontal, memaksa Huo Tan mundur. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan mengejarnya. Beraninya kau? Huo Tan sangat marah. Dia telah menyaksikan 3 muridnya mati di tangannya. Pada saat ini, matanya hampir terbelah. Dia pasti tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Tubuh fisik Ye Fan tak tertandingi. Energi darahnya sangat kuat. Sebagai seorang Sein fisik, dia telah mengalami baptisan petir berkali-kali. Dia bahkan telah bergegas melalui domain petir kekacauan primal chaos dan menempa dirinya sendiri ribuan kali. Setiap inci dari daging dan darahnya mengandung kekuatan yang menakutkan, dan energi hidupnya sangat kuat. Kecepatannya sangat cepat, dan dia menyusul dalam sekejap. Dengan suara, tangan kanannya turun dan memenggal kepala orang ini. Dia memegangnya di tangannya, meneteskan darah. Untukmu. Setelah berhenti, dia berbalik dan menyerahkan kepala yang berlumuran darah kepada Huo Tan. Huo Tan sangat marah sampai-sampai dia memuntahkan seteguk udara keruh. Dia mengeluarkan raungan sedih seperti binatang buas. Dadanya hampir meledak karena marah. Dia mengatupkan giginya hingga hancur, dan urat-urat di sekujur tubuhnya menonjol. Bang! Ye Fan melemparkan kepalanya. Itu melesat melintasi langit dan mendarat di kejauhan, meninggalkan jejak darah. Pada titik ini, 4 murid besar Huo Tan telah terbunuh. Serahkan nyawamu. Huo Tan berusaha sekuat tenaga. Dia tidak percaya bahwa sebagai orang suci dari satu generasi, dia tidak bisa membunuh Algojo Dao.
Serangannya menjadi lebih ganas. Dentang. Ye Fan memegang tombak panjang di tangannya seolah-olah itu adalah lengannya sendiri. Setiap serangan berakibat fatal. Cahaya ilahi keemasan gelap tiba-tiba muncul, menghancurkan kehampaan. Setiap serangan berakibat fatal. Huo Tan tidak bisa menghindar tepat waktu, dan sebuah lubang berdarah menembus bahunya. Darah memercik saat dia terbang ke depan. Setetes darah seorang suci bisa melenyapkan makhluk yang kuat. Meskipun fisik Ye Fan sangat kuat sampai sejauh ini, dia tidak ingin hal itu menyentuh tubuhnya meskipun dia tidak kenal takut. Dia mengeluarkan teriakan ringan dan memutar tombak hitam itu, hampir mengangkat Huo Tan. Dia mengayunkan batang tombak dan melemparkan Huo Tan, menabrakkannya ke batu kapur besar dengan suara peng. Huo Tan terkejut sekaligus marah, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa membunuh musuh ini dengan satu pukulan telapak tangan. Kultivasinya bukan apa-apa, tapi dia tidak bisa menampilkan semuanya di tempat ini. Ini hampir tak terbayangkan. Dia belum menjadi orang suci, tetapi fisik Ye Fan hampir melampaui batas manusia. Energi darahnya yang penuh semangat sama menakutkannya dengan lautan. Bunuh! Huo Tan berteriak dengan keras. Dia menggunakan semua jenis teknik, yang semuanya merupakan teknik yang luar biasa untuk pertarungan fisik. Mereka mengandung kebenaran langit dan bumi, dan setiap gerakan yang dia lakukan dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, yang membuatnya ingin muntah darah adalah di bidang pertarungan jarak dekat, dia sebenarnya lebih rendah dari semut di matanya. Serangan Ye Fan sederhana dan langsung, dan sangat efektif. Bang! Ye Fan memegang tombak dengan kedua tangan dan mengayunkannya. Setelah bertukar ratusan dan ribuan pukulan, itu menghantam punggung Huo Tan, mengirimnya terbang lebih dari 100 meter. Tulang punggungnya hampir patah, dan dia berlumuran darah. Chapter 1103 Tuseng. Huo Tan memuntahkan seteguk darah dan berjuang untuk bangkit dari tanah. Serangan barusan telah mengirimnya terbang ratusan meter jauhnya. Seluruh tulang punggungnya terasa seperti patah, dan dia kelelahan. Dia melantunkan mantra-mantra saat persendiannya bergerak. Dia dengan kuat menyalurkan energi ilahi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Gelombang energi darah naik dan tubuhnya bersinar terang. Hanya dalam sekejap, dia telah menggunakan ratusan tahun umurnya. Harga untuk menggunakan teknik penyembuhan rahasia di area terlarang ini terlalu tinggi. Di area terlarang ini, dia hanya bisa menggunakan sedikit kultivasinya. Jika dia ingin benar-benar menyembuhkan asalnya, jumlah esensi darah yang dikonsumsi jauh lebih sedikit daripada jumlah yang dikonsumsi oleh area terlarang. Fisik suci umat manusia, apakah kamu ingin mati bersama denganku? Bahkan jika kamu melukaiku, kamu tidak akan bisa hidup, kata Huo Tan dengan ekspresi muram. Kamu mati, aku hidup. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Serahkan kepalamu. Ye Fan memulai babak baru serangan. Waktu sangat penting. Dia tidak bisa membuang waktu lagi di sini. Tombak emas gelap mengeluarkan cahaya hitam dan membumbung tinggi ke langit seperti naga hitam. Tombak itu berubah menjadi bentuk kehidupan dan menembus semua rintangan, mengarah langsung ke dahi Huo Tan. Sejak saya menjadi orang suci, saya tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini. Murid-murid saya dibunuh satu demi satu. Jika saya tidak bisa menggunakan Anda sebagai makanan, wajah apa yang tersisa? Matilah, kau semut. Huo Tan bertarung dengan semua yang dia miliki. Suara Dao terdengar di tubuhnya saat dia dengan paksa menyerap kekuatan suci dan menyalurkan kultivasinya. Dia tidak keberatan membayar harga sebagian dari hidupnya. Namun, efeknya tidak bagus. Area kehidupan terlarang menekan semua hukum dan tanda Dao dan melucuti umur kultivator. Dia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi seputih kertas. Dentang. Tombak di tangan Ye Fan hampir berada di dahinya. Huo Tan mencondongkan tubuh ke samping dan menghindari ketajamannya. Dia dengan paksa memuntahkan seberkas cahaya ilahi. Langit dan bumi runtuh, dan Ye Fan mundur seperti sambaran petir emas. Setelah pertempuran ini, ekspresi Huo Tan menjadi suram. Kerutan merayap di wajahnya. Kekuatan area terlarang telah terwujud, dan bahkan orang suci pun tidak bisa menahannya. Pada saat yang sama, meskipun Ye Fan mengenakan jubah ilahi asal surgawi, wajahnya perlahan-lahan kehilangan kilaunya. Beberapa helai putih muncul di rambut hitamnya, dan nyawanya mulai hilang. Keduanya tidak memiliki banyak pengalaman kultivasi, jadi mereka tidak dapat menggunakan teknik rahasia mereka. Kadang-kadang, mereka bisa menggunakan mana mereka sekali atau dua kali, tapi itu tidak cukup untuk mengancam nyawa mereka. Fokus pada pertarungan jarak dekat. Kecepatan mereka sangat cepat. Dari awal sampai sekarang, bahkan belum 1/4 jam berlalu. Tidak banyak waktu yang telah berlalu,
tapi semua wajah mereka memiliki beberapa kerutan. Bunuh. Mereka berdua bertarung sampai mati, bertarung dengan nyawa dipertaruhkan. Ye Fan menggunakan tombak emas gelap ke puncak kesempurnaan, mencambuk Huo Tan 4 kali dan menusuk tubuhnya 2 kali. Bintik-bintik merah, ini adalah darah seorang suci. Darah merembes keluar dari sudut mulut Huo Tan. Ekspresinya dingin. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tatapannya seperti pisau. Dia berusaha keras untuk membunuh jalan keluar dari zona terlarang. Begitu dia melarikan diri, dia akan menyiksa Ye Fan 10 kali lebih banyak. Tubuh suci manusia, lebih baik kamu berdoa agar aku tidak meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, kamu akan mengerti. Ekspresi Huo Tan menyeramkan karena luka baru muncul di tubuhnya. Kamu tidak akan punya kesempatan. Tombak di tangan Ye Fan seperti badai yang dahsyat. Itu berubah menjadi cahaya hitam dan menenggelamkan semua yang ada di depannya. Pada tahap pertempuran ini, tidak mungkin dia membiarkan orang ini pergi. Ye Fan menggunakan tombak hitam untuk menebas dan menusuk ke depan pada saat yang bersamaan. Itu adalah tombak, pisau, dan tongkat. Ada berbagai macam serangan. Huo Tan penuh dengan luka. Serangan yang paling serius hampir menembus jantungnya, menyebabkan darah muncrat keluar. Panggil leluhur, berikan segel. Huo Tan berteriak. Sebagai seorang suci, nyawanya terancam oleh Ye Fan. Ini adalah aib baginya, jadi dia melawan dengan sekuat tenaga. Di antara alisnya, jejak Dao terjalin. Dia hampir tidak mengaktifkan teknik rahasianya, ingin menggunakan serangan yang kuat. Boom! Energi darah dalam tubuhnya mendidih, berubah menjadi untaian pola iblis yang muncul di permukaan tubuhnya. Darah mengalir dari semua pori-pori di tubuhnya, memadatkan kekuatan langit dan bumi dan memancarkan untaian kekuatan suci. Dentang, dentang. Dia dengan tangan kosong memblokir tombak emas gelap itu, kekuatannya menakjubkan. Dia akhirnya memiliki martabat seorang Sein, tapi tubuhnya dengan cepat menua. Aku adalah seorang suci. Saya ingin melihat apa yang akan Anda gunakan untuk melawan saya. Huo Tan berteriak dengan keras. Dia maju selangkah demi selangkah, serangannya menjadi semakin ganas. Sayangnya, dia masih belum bisa menampilkan teknik rahasia itu. Itu hanya membuat tubuhnya melepaskan kemegahan suci, dagingnya menjadi beberapa kali lebih kuat. Berapa lama kamu bisa bertahan? Ye Fan menatap tubuhnya yang keriput dan berkata dengan dingin. Jika aku tidak bisa melakukannya, maka kamu juga tidak akan bisa menghentikan kekuatan Huang. Kamu pasti akan jatuh di sini, berubah menjadi tumpukan tanah kuning. Huo Tan berkata dengan dingin. Dia tidak percaya bahwa Ye Fan benar-benar akan menjatuhkannya bersamanya. Setelah bertukar pukulan lagi, Huo Tan akhirnya tidak bisa terus mengaktifkan energi darahnya. Seluruh tubuhnya menjadi redup, dan kerutannya semakin dalam. Tubuhnya terhuyung-huyung. Dari awal pertempuran hingga sekarang, dia telah kehilangan setidaknya 1000 tahun umurnya. Di kejauhan, cahaya ungu menyala. Huo Tan sangat terkejut. Dia menyerah pada Ye Fan dan dengan cepat bergegas. Ada teratai emas ungu berusia 20.000 tahun di tanah. Seluruh tubuhnya berkilau dengan cahaya ungu, dan tingginya 2 kaki. Aroma manis tercium di udara. Huo Tan meraihnya dengan satu gerakan, membuka mulutnya dan melahapnya dengan ganas. Saat ini, konsumsi energi esensinya sangat parah. Obat-obatan kuno yang langka dapat dilihat di tanah dari waktu ke waktu, hal terbaik untuk mengisi kembali potensi kehidupan seseorang. Ye Fan tidak menghentikannya. Dia dengan tenang mengeluarkan botol batu giok, menuangkannya ke dalam mulutnya dengan suara gudong-dong. Ini adalah cairan ilahi yang diperoleh dari Immortal Ascension Pool, dan memiliki efek yang luar biasa dalam mengisi kembali energi esensi kehidupan seseorang. Kamu, Huo Tan terkejut. Ketika dia melihat ini, dia segera menjatuhkan diri untuk merebut botol giok itu. Itu karena jika ini terus berlanjut, dia pasti akan membuatnya kelelahan sampai mati. Ye Fan menyingkirkan botol giok dan terus bertarung dalam pertempuran hebat melawannya. Dia penuh energi darahnya melonjak. Serangannya menjadi semakin ganas. Puff. Huo Tan sangat kejam. Dia benar-benar menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan tombak Ye Fan, membiarkannya menembus dadanya. Dia memuntahkan seteguk darah ke arah Ye Fan. Ye Fan dengan paksa mengayunkan tombaknya, dan tombak emas gelap itu menembus dada Huo Tan. Itu bergegas keluar dan tidak jatuh ke tangan musuh. Bunuh. Keduanya bergegas bersama, bertarung dengan nyawa di ujung tanduk. Tubuh fisik mereka berbenturan saat mereka melancarkan perjuangan hidup dan mati yang terakhir. Setelah ratusan dan ribuan pertukaran, sosok emas dan cahaya ungu saling bertautan. Darah memercik dari waktu ke waktu.
Ye Fan telah menggunakan tubuh pemutus daunnya untuk membunuh seorang raja kuno alam suci. Jika berita ini menyebar, itu pasti akan mengejutkan dunia. Dalam sekejap mata, mereka telah berada di zona terlarang seumur hidup selama setengah jam. Ye Fan akhirnya menunjukkan ekspresi khawatir. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Tidak ada waktu untuk menemui jalan buntu. Mulai saat ini, serangannya menjadi lebih tajam. Rambut hitamnya acak-acakan, dan tinju emasnya berkedip-kedip dengan suara guntur. Seolah-olah petir terjalin saat mereka menghantam tubuh Huo-tan. Darah menyembur keluar, dan suara tulang retak bisa terdengar. Ah! Huo-tan berteriak. Salah satu lengannya telah terpelintir. Keterampilan pertarungan jarak dekatnya tidak dapat dibandingkan dengan teknik pertempuran Sein Ye Fan. Dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan lengannya patah. Bunuh! Ye Fan berteriak. Dia menamparkan telapak tangannya ratusan dan ribuan kali, dan kemudian dia menarik dengan kuat. Lengan kiri Huo-tan patah, dan darah menyembur keluar. Tulang-tulang putih terlihat. Ah! Huo-tan berteriak. Dia tidak pernah menyangka akan ada hari seperti ini. Dia jelas telah menjadi orang suci, tetapi lengannya telah dipatahkan oleh seorang ahli Dao Severing, dan dia menderita luka yang begitu parah. Ye Fan dengan cepat mundur, menghindari benturan berdarah. Dia mematahkan lengan orang suci itu dan melemparkannya ke tanah, mewarnai rumput menjadi merah. Huo-tan seperti binatang buas yang terluka. Matanya berwarna merah darah. Meskipun dia telah kehilangan lengannya, dia masih sangat berbahaya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan menerkam Ye Fan. Pertarungan hidup dan mati telah dimulai sekali lagi. Ye Fan menenangkan diri, menghindari ketajaman dan menyerang di mana dia lemah. Tubuhnya seperti naga banjir, melompat-lompat. Satu saat, dia seperti batu yang melebarkan sayapnya, dan berikutnya, dia seperti naga sejati yang muncul dari laut. Tinjunya bergerak, dan angin serta guntur meletus. Kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Itu bisa dianggap menantang surga untuk dapat menggunakan kekuatan fisik murni ke tingkat seperti itu di tanah kuno terlarang. Bang! Situasinya tidak ada harapan. Huo-tan tahu bahwa dia dalam bahaya dan akan sulit untuk membalikkan keadaan. Saya seorang suci kuno. Anda ingin membunuh orang suci dan menjadi terkenal di bawah langit. Mustahil. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Paling tidak, aku akan menyeretmu sampai mati bersamaku. Huo-tan meraung. Dia bisa membayangkan ombak besar seperti apa yang akan tercipta setelah Ye Fan membantai dia. Namanya pasti akan tercatat dalam sejarah kultivasi. Sementara itu, sebagai pihak yang kalah, dia akan menyoroti pencapaian pertempuran anak ini. Dia juga akan dicatat dalam sejarah dan menjadi orang yang menyedihkan. Yang satu akan mengguncang masa lalu dan masa kini, sementara yang lain akan menjadi batu loncatan. Sebagai contoh negatif, hanya dengan memikirkannya saja, energi darahnya menjadi tidak stabil dan tubuhnya akan meledak. Cahaya melintas di antara alisnya. Dia benar-benar akan menggunakan indera ilahi yang kuat dengan paksa. Seseorang kecil berwarna ungu hendak keluar dari tulang depannya. Ah! Huo-tan berteriak dengan sedih. Begitu roh primordialnya muncul, retakan muncul satu demi satu. Orang ungu kecil itu berteriak dengan sedih, tetapi masih terbang menuju Ye Fan. Ini mungkin satu-satunya metode yang bisa dia gunakan untuk membunuh Ye Fan. Ye Fan sangat mudah. Dia mengeluarkan tongkat kayu dari belakang punggungnya yang seperti pedang dan gada. Itu sederhana dan tanpa hiasan. Dia memegangnya dengan kedua tangan dan segera membacok roh primordialnya. Puff! Orang ungu kecil itu tidak bisa menghindar dan langsung hancur berkeping-keping. Dia mengeluarkan teriakan menyedihkan saat seluruh tubuhnya hancur dan bergegas kembali ke tulang depannya. Bagaimana mungkin Ye Fan melepaskan kesempatan seperti itu? Dengan cambuk pemukul dewa di tangannya, dia tiba di depan Huo-tan dengan satu langkah. Dengan puff, cambuk itu mendarat di tulang kepalanya, hampir menghancurkan tengkoraknya dan menciptakan retakan besar. Harus dikatakan bahwa tubuh fisik seorang suci benar-benar kokoh. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah lama berubah menjadi abu terbang. Huo-tan menderita luka serius. Tubuhnya terhuyung-huyung dan dia dengan cepat mundur. Namun, tinju 6 jalur reinkarnasi Ye Fan tiba lagi dan mengirimnya terbang ratusan meter jauhnya. Selain itu, dia tertangkap sebelum dia bisa mendarat. Puff! Bantai orang suci. Itu akan terjadi, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ye Fan membuang lengannya yang berdarah dan mengayunkan kaki kanannya. Dia berputar tinggi dan kemudian menendang dengan kuat. Puff! Huo-tan berteriak dengan sedih. Tulang belakangnya retak, dan bagian atas tubuhnya hampir membusuk. Daging dan darah beterbangan di mana-mana.
Dia terbang ratusan meter jauhnya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kekuatan Huang melonjak. Daging dan darahnya layu, dan dia tidak bisa lagi melawan atau meronta. Ye Fan mengambil tombak emas gelap itu dan dengan sebuah puff, menusuk tubuhnya dan mengangkatnya. Sementara itu, tangan kirinya memegang cambuk pemukul dewa dan menyerang tulang depannya. Bang! Darah menghujani. Semangat primordial Huo Tan terguncang, dan sebagian besar darinya segera dicukur habis. Orang ungu kecil di tanah kuno terlarang kehilangan perlindungan tubuh fisiknya dan segera mengering dan mati. Bantai orang suci hari ini. Ye Fan berkata dengan dingin. Tempat ini tidak bisa bertahan lama. Dia menggendong Huo Tan dan dengan cepat bergegas keluar dari tanah terlarang. Selama proses ini, dia menghancurkan vitalitas tubuh fisiknya dan melenyapkan roh primordialnya, takut dia akan mengalami serangan balik. Tak lama kemudian, tepi tanah terlarang sudah terlihat. Ye Fan berhenti, dan tombak emas gelap di tangan kanannya bergetar. Tubuh Huo Tan segera tertutup retakan padat. Adapun roh primordialnya, orang ungu kecil itu juga hampir dilenyapkan oleh dewa pemukul cambuk. Hanya seberkas cahaya lemah yang tersisa. Huo Tan tersenyum pahit. Kultivasinya seumur hidup benar-benar hancur. Bahkan jika dia bisa melarikan diri, dia sudah tamat. Semangat primordialnya adalah yang paling berharga, tetapi hampir dilenyapkan. Sekarang, itu hanya seukuran kacang. Fisik manusia suci, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membantai orang suci? Mati bersamaku. Pada saat ini, dia benar-benar melepaskannya. Dia akan mati, jadi apa yang perlu ditakutkan? Roh primordialnya menyatu kembali ke dalam tubuh fisiknya. Seluruh tubuhnya bersinar, dan dia benar-benar akan hancur. Dia akan menggunakan daging dan darah orang suci untuk membakar dan menggiling Ye Fan sampai mati. Pada saat ini, Ye Fan hanya melakukan beberapa tindakan. Dia melemparkan tombak emas gelap itu keluar, melemparkan cambuk pemukul dewa keluar dari tanah kuno terlarang, dan tidak ragu-ragu untuk membelah tubuhnya sendiri untuk mengeluarkan kuali Myriad Ki dan membuangnya keluar dari tanah terlarang. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia menyerang Huo Tan. Darah emas mengalir ke seluruh tubuhnya, dan tinjunya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia meledakkan tubuh Huo Tan dengan satu pukulan, membuat darah orang suci itu berceceran di tubuhnya. Tubuhnya juga mengalami luka parah karena ini, tapi dia tidak peduli. Tidak ada gunanya. Hari ini, kamu akan menemaniku sampai mati, dan berubah menjadi abu bersamaku. Huo Tan tertawa terbahak-bahak. Api semangat primordialnya akan segera padam, dan dia ingin menyeret Ye Fan sampai mati bersamanya. Bunuh! Ye Fan meraung. Dengan satu raungan, gunung dan sungai bergerak, dan seluruh tubuh ilahi dipenuhi dengan darah suci. Dia meninju lagi dan lagi, menyebabkan Huo Tan hancur. Petir emas terjalin di antara tinjunya. Ini adalah semacam kekuatan tirani, dan itu telah menghancurkan orang suci hidup-hidup. Daging dan darah ada di mana-mana, dan ada tulang-tulang putih yang ternoda oleh jejak darah di mana-mana. Jadi apa? Kamu tidak bisa mengubah akhir cerita. Aku akan menyeretmu sampai mati bersamaku. Semua daging dan darah menggeliat, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Mereka terbakar dengan ganas, menenggelamkan Ye Fan. Ekspresi Ye Fan dingin. Menyembelih seorang suci tepat di depannya. Meskipun bahaya mendekat, dia masih sangat tenang saat ini. Dia hanya mengeluarkan dua kata, menyedihkan. Aku memang menyedihkan, tapi kamu tidak lebih baik. Ini adalah api suci hidup dan mati. Bahkan jika kamu melarikan diri dari tanah kuno terlarang, itu akan tetap membakar tubuh dan jiwamu. Mati bersama. Huo Tan berteriak dengan gila. Menyedihkan, kamu masih belum mengerti sampai sekarang. Pergilah mati sendiri. Ye Fan meninju. Petir emas terjalin, menyebabkan semua daging dan darah terbakar lebih intens, mengalir ke segala arah. Pada saat ini, rambut Ye Fan berwarna putih seperti salju, dan penampilannya sudah tua. Dia berdiri di tanah kuno terlarang, membiarkan korosi waktu dan api suci melingkar di sekelilingnya. Dia berdiri sendirian di dunia manusia, ekspresinya damai dan tenang. Tubuhnya perlahan-lahan memudar. Kamu, apa yang terjadi? Huo Tan akhirnya menemukan ketidaknormalan itu. Dia terkejut sekaligus marah saat dia berteriak dengan keras. Satu ki menjadi tiga murni, setara dengan tubuh yang sebenarnya. Mengapa saya harus menemani Anda ke tempat yang berbahaya? Sosok Ye Fan memudar. Ekspresinya acuh tak acuh dan sangat damai. Itu. Huo Tan meraung dengan marah saat dia melihat ke kejauhan. Di luar tanah kuno terlarang, Ye Fan yang lain berdiri dengan tenang. Dia menyimpan kuali Myriad Ki, cambuk pemukul dewa, dan tombak emas gelap. Pakaian ungunya berkibar tertiup angin saat dia berdiri sendirian di dunia manusia.
Rambut hitamnya tergerai di bahunya, dan matanya dalam saat dia melihat ke sini dengan tenang. Chapter 1104 Kehancuran Tanah Terlarang. Betapa bencinya. Huo Tan tidak mau menyerah. Dia melolong sedih seperti binatang buas, tapi dia tidak bisa mengubah apapun. Pada akhirnya, dia tidak bisa melarikan diri dari kematian. Angin sejuk berhembus, dan pohon-pohon kuno di zona terlarang bergoyang. Abu beterbangan. Huo Tan telah dibakar menjadi abu oleh cahaya sucinya sendiri yang merusak, dan abunya tersebar bersama angin. Di kejauhan, Ye Fan menyaksikan semuanya dengan tenang. Jubah ungunya berkibar, dan ekspresinya tenang. Setelah sekian lama, sebuah suara datang dari belakangnya. Duan De dan yang lainnya telah tiba. Haha, seorang suci dibantai. Kali ini benar-benar menantang surga. Long Ma tertawa terbahak-bahak. Kuku-kuku kudanya berderap, dan api berkobar. Dia hampir salah memasuki zona terlarang. Ye Fan tidak terlalu bersemangat. Dia melihat kesenjangan antara dirinya dan orang suci. Perbedaan antara keduanya tidak bisa diukur. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak memiliki harapan untuk menang di zona terlarang kehidupan. Perbedaannya terlalu besar. Sebagai orang suci, dia sangat kuat. Meskipun dia terpikat ke zona terlarang, dia masih berhasil membunuh tubuh Ye Fan yang lain, kata Kaisar Hitam dengan ekspresi serius. Itu setara dengan Ye Fan yang lain dengan daging dan darah. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Dia meninggal di zona terlarang, menunjukkan bahwa jika tubuh asli Ye Fan masuk, dia akan binasa bersama dengan Huo Tan. Di dunia sekarang ini, jika Anda ingin memiliki modal untuk menetap, Anda harus menjadi orang suci. Jika tidak, keadaan akan menjadi lebih rumit ketika orang bijak kuno dari alam luar datang. Dunia pasti akan kacau, kata Duan De. Menjadi orang suci. Tekanan tak terlihat muncul di hati Ye Fan. Ini hanyalah sebuah eksistensi yang baru saja menjadi orang suci. Betapa menakutkannya orang suci kuno yang sebenarnya. Dan kultivasi menakutkan seperti apa yang akan dimiliki oleh beberapa orang suci agung yang berdiri di puncak seluruh planet kuno. Memikirkan pertanyaan ini saja akan membuat orang menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Huo Tan meninggalkan sesuatu, kata Ye Tong. Ye Fan sudah melihatnya, tapi tidak cocok baginya untuk masuk sekarang. Menggunakan satu ki mengubah tiga yang murni membutuhkan waktu, dan itu tidak bisa digunakan terus-menerus. Ketika matahari merah terbenam di barat, gumpalan udara jernih muncul di atas kepala Ye Fan, dan versi lain dari dirinya lahir. Dia berjalan masuk, dan kali ini adalah tubuh daging. Dia tiba di tempat di mana Huo Tan meninggal. Di bawah abu bencana, ada beberapa potong tulang suci yang tertutup retakan, dan ada juga batu giok seukuran telapak tangan. Kaisar Hitam menaksir batu giok tersebut, mengatakan bahwa itu adalah harta rahasia yang berasal dari tangan Sage Agung. Meskipun itu bukan senjata, itu memiliki kegunaan yang menakjubkan. Semua orang mengerutkan kening. Itu seperti yang mereka duga. Bagaimanapun juga, ada seorang Sage Agung di belakang Huo Tan. Ini membuat mereka merasa khawatir. Tidak apa-apa. Kenakan benda-benda ini di tubuhmu dan kamu akan aman. Kaisar Hitam membagikan seuntai liontin kepada beberapa dari mereka. Itu diukir dari cabang pohon pencerahan ilahi dan berisi tanda arai penipu surga. Harta karun rahasia ini dapat ditempatkan di kuali hijau. Setelah aura Sage Agung dihilangkan, saya akan mempelajarinya, kata Kaisar Hitam. Sekelompok orang meninggalkan tanah terlarang. Mereka belum pergi jauh ketika mereka merasakan gunung-gunung berguncang. Suara siulan datang dari tanah terlarang dari era sunyi kuno. Hong! Kekuatan desolate melonjak keluar dari tanah terlarang dan merembes ke pegunungan. Banyak burung dan binatang yang langsung berubah menjadi tulang belulang layu, membuat beberapa dari mereka merasa bulu kuduknya berdiri. Ayo pergi, sesuatu yang mengejutkan sedang terjadi di sini. Mereka dengan cepat mundur dan naik ke langit. Mereka menunjukkan ekspresi terkejut saat mereka menyaksikan dari jauh. 9 gunung suci melonjak dengan kabut warna-warni. Semua jenis kabut bertahan, membuatnya terlihat kabur. Itu sangat berbeda dari sebelumnya. Beberapa desolate slave telah muncul di atas jurang. Mereka semua membuka mata surgawi mereka dan bisa melihat ribuan li jauhnya. Mereka melihat beberapa sosok, semuanya mengenakan pakaian kuno. Mereka semua memiliki asal-usul yang menakutkan. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi. Dia adalah wanita suci giok surgawi dari 6.000 tahun yang lalu, wanita cantik nomor 1 di tanah sunyi timur. Sekarang, dia telah menjadi mayat yang berjalan, matanya tanpa kilau. Tidak ada satupun dari mereka yang biasa. Mereka semua adalah eksistensi yang luar biasa.
Duan De menyipitkan matanya. Emosinya agak aneh. Dia menatap seorang pria tua berambut putih. Orang ini mengenakan jubah Tao kuno. Wajahnya dipenuhi kerutan, dan rambutnya putih seperti salju. Matanya berwarna abu-abu timah. Siapa tahu, ini adalah orang suci kuno Xia Feng. Dia bertemu dengan Kaisar Azure beberapa kali. Kultivasinya hebat, tapi dia adalah budak di sini, kata Duan De dengan tenang. Sayangnya, tidak ada yang pernah berhasil. Beberapa sosok muncul di atas jurang, tetapi mereka hanya bisa mengenali dua orang. Yang satu lebih kuat dari yang lain. Yang lainnya mengenakan pakaian kuno, dan mustahil untuk membedakan mereka. Tidak diketahui dari era mana mereka berasal. Huala, suara rantai besi terdengar. Meskipun mereka begitu jauh, mereka masih bisa mendengarnya dengan jelas. Gelombang kabut hitam menyeruak keluar, dan sesosok tubuh berdiri di kehampaan. Hanya sepasang mata yang dapat terlihat. Cahaya biru berkedip-kedip, dan itu menakjubkan. Mata surgawi tidak efektif. Ye Fan dan yang lainnya tidak bisa melihat menembus kabut hitam. Mereka tidak bisa melihat tubuh sosok itu. Tempat itu misterius. Boom! Seluruh tanah terlarang kuno bergetar. Kabut hitam melonjak dengan keras, hampir mencapai tepi tanah terlarang. Suara rantai besi terdengar terus-menerus, seolah-olah itu tepat di sebelah telinga mereka. Apa yang sedang terjadi? Apa yang akan terjadi? Bulu hitam anjing hitam besar itu berdiri tegak, dan dia memamerkan giginya. Dia merasakan gelombang kegelisahan. Mungkinkah dia akan keluar? Ye Tong merasuki tubuh Dewa Matahari, tapi dia juga merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia merasakan aura khusus. Dikatakan bahwa jalan kenaikan abadi akan terbuka di wilayah selatan, dan orang bijak kuno mengatakan bahwa itu mungkin muncul di tanah terlarang kuno. Orang bijak kuno baru saja turun, dan mereka memilih tempat ini. Apakah ini benar-benar akan terjadi? Huala! Rantai besi bergoyang, dan suara logam yang bergesekan satu sama lain sangat menusuk telinga. Seolah-olah ada banyak rantai besi yang direntangkan dengan kencang, dan akan putus kapan saja. Apakah dia, Desolation yang sesungguhnya? Mungkinkah dia akan membebaskan diri dan meninggalkan tanah terlarang kuno? Orang-orang yang hadir semua menghirup udara dingin. Jika ini benar, pasti akan ada kekacauan besar. Kaisar Hitam, apakah tanah terlarang ini sudah ada di era Wuxi? Ye Fan bertanya. Seharusnya sudah ada sejak lama. Kaisar Hitam menatap 9 gunung suci. Kabut hitam membumbung tinggi di sana, menutupi matahari, bulan, dan bintang-bintang. Apakah Kaisar Agung Wuxi pernah mengatakan tempat seperti apa ini? Apakah dia pernah datang ke sini untuk bertarung? Namun, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Ekspresi aneh muncul di wajahnya, dan dia berkata, sepertinya tempat ini sangat istimewa. Ketika Kaisar Agung melewati wilayah selatan di tahun-tahun terakhirnya, dia pernah mengatakan sesuatu pada dirinya sendiri, tetapi saya tidak mendengarnya dengan jelas. Pikirkan baik-baik, kata Duan De, matanya menyipit menjadi celah. Dia mengatakan sesuatu tentang, tidak menjadi seorang surgawi. Saya sepertinya mengingat 3 kata ini. Saat itu, ketika saya bertanya kepadanya tentang hal itu, dia hanya menggelengkan kepalanya, dan tidak banyak bicara, kata Kaisar Hitam. Huala! Suara rantai itu menjadi semakin keras, mengguncang gendang telinga mereka hingga mereka merasakan sakit. Semua jenis cahaya dingin metalik berkedip-kedip dalam kabut hitam, sangat menyilaukan. Itu adalah emas ilahi. Para budak yang terpencil semuanya mundur, berdiri di atas 9 gunung suci. Di atas jurang di tengah, sesosok tubuh berdiri sendiri, menarik banyak rantai ilahi dengan lurus. Cahaya warna-warni merah berkedip-kedip, dan teriakan burung phoenix mengguncang 9 langit. Itu adalah rantai ilahi yang ditempa dari darah burung phoenix dan emas merah. Tanda ilahi dari Dao Agung muncul, dan itu bisa memanjang tanpa henti, mengunci tubuh orang ini. Cahaya ungu menyilaukan, dan hamparan kabut ungu melonjak. Tanda ilahi dari rantai ungu emas bergetar, memanjang dari jurang dan mengunci orang ini. Dia meronta dengan keras. Lampu hijau berkedip-kedip, dan cahaya warna-warni yang abadi memenuhi udara. Seolah-olah ada garis-garis air mata yang berkedip-kedip. Ini adalah rantai ilahi yang ditempa dari air mata abadi dan emas hijau. Berkilau dan cemerlang, seakan-akan air mata para makhluk abadi mengalir ke bawah. Ini adalah. Ketika dia melihat pemandangan ini, bahkan Duan De sedikit tercengang. Ada 4 atau 5 rantai ilahi yang saling terkait satu sama lain, melilit tubuh orang ini, menjebaknya di dalam jurang. Mereka semua adalah emas dewa yang tak tertandingi, bahan yang digunakan untuk menempa senjata Kaisar Dao yang ekstrim. Bahkan Kaisar kuno yang hebat pun mungkin tidak dapat menemukannya,
namun mereka digunakan untuk mengikat seseorang. Betapa menakutkannya hal ini. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Alam kultivasi macam apa yang telah dicapai orang ini? Siapa yang mengurungnya di sini? Latar belakang seperti apa yang dia miliki? Yang disebut Desolate mungkin adalah seorang tahanan, dikurung oleh seseorang dengan emas Dewa Dao yang ekstrim, tidak dapat membebaskan diri dari tempat ini. Sulit bagi orang lain untuk memahami siapa yang memiliki kekuatan sihir yang mencapai surga. Honglong. 9 gunung suci bergetar, bergetar hebat. Sosok itu sedang berjuang, dan tanda Dao pada rantai emas Dewa Dao yang ekstrim sepertinya akan hancur. Dia mungkin akan meronta-ronta bebas kapan saja. Mengapa seperti ini? Kenapa dia tiba-tiba ingin meninggalkan tanah terlarang kuno yang sunyi? Beberapa dari mereka terkejut, tetapi pada saat yang sama, mereka bingung. Mungkinkah pertarungan hebatmu dengan Huo Tan barusan membuatnya marah? Mata Long Ma berputar. Kaisar Hitam dan Duan De juga menoleh, keduanya menatap Ye Fan, seolah-olah mereka sedang melihat pelakunya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dari 7 area terlarang kehidupan yang hebat, hanya tempat ini yang memiliki keberadaan tak tertandingi yang mungkin muncul di dunia saat ini. Jika itu benar, itu pasti akan menghancurkan dunia. Ayo pergi, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Tidak heran kedua orang bijak dari luar wilayah ini mundur. Mungkin mereka melihat ada yang tidak beres. Kata Ye Fan. Tidak perlu mengawasi mereka di sini. Jika tidak, jika Desolate keluar, kemanapun dia pergi, makhluk-makhluk itu pasti akan layu dan menjadi tanah kematian. Sesuatu yang tak terduga akan terjadi pada mereka. Gerbang alam terbuka, dan kelompok mereka dengan tegas pergi. Rantai besi di belakang mereka bergema di langit, dan awan hitam yang membentang sejauh ratusan li tidak ada hubungannya dengan mereka. Lampu jiwa Huo Tan telah padam, dia sudah mati. Hari itu, ras kuno tempat Huo Tan berada mengungkapkan berita ini. Seorang suci telah jatuh. Siapa yang membunuh Huo Tan? Selama beberapa hari terakhir ini, dia selalu mengejar Ye Fan. Mungkinkah orang suci kuno umat manusia tidak tahan lagi dan mengambil tindakan terhadapnya? Ini pasti orang suci kuno umat manusia, kalau tidak siapa yang bisa membunuh Huo Tan. Seseorang sekuat Ye Fan masih berada di alam pemisah Dao, tidak mungkin dia bisa menentang langit. Ketika berita itu tersebar, itu memicu kegemparan besar. Semua orang mendiskusikan hal ini, karena hal ini mungkin akan memicu kekacauan besar. Bagaimanapun juga, ini melibatkan konfrontasi antara orang-orang suci. Namun, segera setelah itu, sebuah rumor rahasia bocor. Ye Fan lah yang membunuh Huo Tan. Ras kuno memiliki seseorang yang mahir dalam ramalan yang menyimpulkan hasil ini. Hua, seluruh dunia gempar. Semua orang tercengang. Bagaimana mereka bisa mempercayai kenyataan seperti ini? Apakah ras kuno mencoba mencari alasan untuk mengambil tindakan terhadap tubuh ilahi ras manusia? Tidak ada yang percaya ini. Ye Fan membunuh orang suci. Ini terlalu tidak masuk akal. Bahkan jika dia adalah seorang pangeran kekaisaran, bahkan jika dia memiliki metode yang menantang surga, tidak mungkin baginya untuk memiliki kehebatan pertempuran semacam ini. Banyak orang dari ras kuno tidak mempercayainya pada awalnya, tetapi setelah pergi ke klan Huo Tan untuk memverifikasinya, mereka menerima bukti yang meyakinkan. Mereka semua tercengang. Ketika berita ini menyebar, orang-orang mau tidak mau mempercayainya. Seluruh dunia terkejut, dan seluruh dunia gempar. Ye Fan membunuh orang suci. Ini benar-benar menantang surga. Ye Fan membunuh orang suci. Ini cukup untuk dicatat dalam sejarah kultivasi. Dia bisa berdiri bahu-membahu dengan yang kejam, sebanding dengan Wu Xi muda, dan sebanding dengan Kaisar Azure. Dengan kehebatan pertempuran semacam ini, begitu dia menjadi orang suci, siapa yang bisa menandinginya? Seluruh dunia terkejut. Ye Fan telah kembali, dan dengan pencapaiannya yang gemilang dalam membunuh seorang wali, dia telah membunyikan lonceng besar dunia fana. Ombak besar menyapu dunia. Huo Tan akhirnya menjadi orang suci, tetapi dia akan dicatat dalam sejarah sebagai contoh negatif. Dia akan menjadi penggagal pertempuran mulia umat manusia. Ini adalah pertempuran yang akan mengguncang sejarah kultivasi. 3 makhluk abadi membunuh seorang suci. Hanya ada beberapa contoh sejak zaman kuno. Alam semesta telah terbalik. Seluruh dunia sedang mendiskusikan hal ini, tetapi mereka tidak tahu bahwa tanah kuno terlarang di wilayah selatan sedang retak. Peristiwa yang lebih mengerikan akan segera terjadi. Chapter 1105 Kelahiran yang Sunyi. Membantai orang suci. Itu adalah frasa yang diimpikan dan dihormati. Sekarang, itu benar-benar terjadi. Badai menyapu dunia dan menyebar ke setiap sudut. Beberapa orang merasa senang sementara yang lain merasa khawatir.
Setiap orang memiliki reaksi yang berbeda. Setelah menghilang selama lebih dari 10 tahun, Yevan benar-benar melakukan hal yang luar biasa setelah kembali. Itu benar-benar menyebabkan kegemparan besar. Fisik orang suci umat manusia telah matang. Begitu dia menjadi orang suci, siapa yang bisa menghentikannya? Kita harus menghancurkannya saat dia masih dalam tahap awal dan tidak membiarkannya tumbuh. Seseorang dari ras kuno berkata dengan suara rendah. Penampilan Yevan membuat mereka sangat khawatir. Rekor pertempuran yang luar biasa ini membuat mereka tercengang. Bagaimana mereka bisa melawannya di masa depan? Bagaimana mereka bisa menekannya? Sebanding dengan orang yang kejam, sebanding dengan Wuxi muda, sebanding dengan Kaisar Qing. Mutiara yang menyilaukan yang bersinar dengan cahaya abadi, mampu menerangi gunung dan sungai. Mereka yang bias terhadap Yevan berseru dan memujinya dari lubuk hati mereka yang terdalam. Mereka penuh dengan harapan untuk masa depannya. Sangat mungkin dia akan menjadi legenda abadi. Angin sejuk berhembus lewat. Daun-daun menari-nari tertiup angin, membawa serta kesegaran bumi dan keharuman bunga-bunga dan tanaman di pegunungan. Yevan berdiri di puncak gunung dan menatap ke kejauhan. Meskipun dia jauh dari tanah kuno terlarang, dia masih merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Dia selalu merasa bahwa sesuatu yang menakutkan akan terjadi. Dia terus melihat ke arah itu. Guru, ayo pergi. Tidak perlu melihat lagi. Bagaimanapun, kita tidak bisa mengubah apapun, kata Ye Tong. Yevan mengangguk. Kelompok itu meninggalkan tempat ini dan terbang ke kejauhan, menghilang di cakrawala. Hari itu, mereka memasuki banyak tempat di wilayah selatan. Jalan-jalan dan gang-gang, penginapan, kedai teh, selama ada kultivator, mereka semua akan membicarakan masalah Yevan yang membantai orang suci. Ini seperti badai yang menyapu gurun timur, dataran tengah, pegunungan selatan, dan gurun barat. Pertempuran ini mengejutkan dunia. Saat Kaisar Void masih muda, dia tidak lebih dari ini. Di dalam klan Ji, seorang pria parubaya bergumam pada dirinya sendiri. Dia duduk di istana yang megah. Kulitnya berwarna perunggu, dan matanya seperti kilat. Dia memiliki aura yang berwibawa. Ini adalah ayah Ji Haoiwei. Dia menatap ke langit dan memikirkan putra dan putrinya. Jika mereka masih di sisinya, seberapa jauh mereka akan tumbuh? Putrinya telah berinteraksi dengan Yevan. Sayangnya, tidak ada gunanya apapun yang dia katakan. Dia tidak tahu apakah putra dan putrinya akan kembali. Di gurun barat, ketika An Miaoyi mendengar berita ini, matanya berbinar dan senyum tipis muncul di bibirnya. Apakah benar-benar mungkin untuk menjadi tak terkalahkan di dunia ini, untuk dapat menerobos semua rintangan dengan sepasang kepalan tangan? Di tengah-tengah Eastern Wastelen, ada seorang pria tua dengan rambut putih tersampir di bahunya. Dia tinggi tapi tidak bisa menegakkan tubuhnya. Matanya redup dan tak bernyawa. Dia melihat ke kejauhan dan berkata, Pengku bisa saja bertarung melawannya di masa lalu, tapi dia mati muda. Dia meninggal di Heaven Pass yang dibuat oleh Sage Agung dari ras Peng. Dengan desahan sedih, dia sepertinya telah berusia 500 tahun dalam sekejap. Matanya menjadi lebih redup, dan air mata keruh mengalir turun, meluncur di wajahnya yang keriput. Itu adalah Raja Rock tua bersayap emas. Dia dulunya adalah Raja Iblis, tapi sekarang dia terlihat seperti orang tua dengan satu kaki di pemakaman. Rambut emasnya telah berubah menjadi seputih salju tanpa kilau. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi lesu. Dia berdiri dari sebuah kedai teh tua dan terhuyung-huyung. Dia melihat seorang pria muda di jalan, dan mata emasnya memancarkan dua berkas cahaya. Temperamennya sangat mirip dengan Peng, saya, pendiam dan keras kepala. Di depannya, seorang pemuda berlumuran darah. Jelas terlihat bahwa dia baru saja melalui pertempuran sengit. Wajahnya penuh dengan tekad. Anak muda, siapa namamu? Raja Rock tua pergi untuk menyambutnya. Long Yuxuan, jawab pemuda itu. Raja Rock tua gemetar dan mengulurkan tangan yang kasar. Pada akhirnya, itu dengan cepat diblokir oleh Long Yuxuan. Pada saat yang sama, dia mengangkat alisnya dan mengangkat matanya. Bagus. Sangat mirip. Aku tidak percaya bahwa tidak ada yang bisa melewati Heaven Pass yang dibuat oleh Sage Agung dari ras Peng. Saya akan memenuhi keinginan terakhir saya dan menyerang. Di tengah-tengah Wastelen Timur, ketika Wind Phoenix mendengar bahwa Yevan telah membunuh seorang suci, topeng 5 warnanya bersinar dengan cemerlang. Untaian kemegahan abadi mengelilingi tubuhnya, membuat tubuhnya yang ramping dan indah semakin memikat. Dia tidak bisa tidak bergumam dalam hati, dia benar-benar membunuh seorang Sein. Di luar jendela, hujan turun membasahi daun pisang, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Dia tercengang sejenak. Hehe. Gelombang tawa dingin yang menusuk tulang ditransmisikan dari dunia kecil.
Jika seseorang mendengar ini, mereka pasti akan ketakutan. Ini adalah aura dari Sein kuno Dao pembunuh. Di wilayah utara, mata Jade Lake Scientist berputar. Dia sedang duduk di bawah pohon persik abadi, menghadap Raja Batu yang berkilau. Setelah mendengar berita itu, dia menjadi linglung. Kakak, mau kemana kamu? Kakak, mau kemana? Di dalam gua api kilin, cahaya biru berkedip-kedip. Kilin api yang anggun dan anggun berbicara. Api ungu melompat-lompat di dalam gua kuno. Kilin berbaring, dan aroma obat kuno tercium di udara. Itu benar-benar dia. Saya ingin melihat dan melihat apakah dia benar-benar kuat sampai tingkat ini. Membunuh orang suci di langkah kecil ke-6 dari 3 dewa itu terlalu tidak nyata. Api kilin berkata. Tubuhnya tinggi dan kokoh, dan rambut birunya berserakan. Di Gunung Phoenix Darah, seorang pangeran kuno yang tubuh aslinya ditutupi oleh tanda Dao berdiri. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Aku tidak percaya. Aku ingin bertarung melawannya. Di sarang 10.000 naga, seorang wanita tinggi dan ramping yang mengenakan pakaian perang ungu keemasan menatap peti mati kuno di sarang naga kekacauan primal. Dia kemudian tiba-tiba berbalik. Penampilannya sangat cantik. Mata ungunya berbinar-binar, dan tubuhnya menyilaukan. Dia benar-benar membunuh orang suci. Benua Tengah, kediaman cendekiawan ganjil. Seorang pria tua duduk di sebuah toko anggur kecil, menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri dan minum sendiri. Mata tuanya terlihat buram, tetapi tidak ada satu orang pun yang berani mendekat. Bisnis sedang suram. Sejak mereka mengetahui bahwa ini adalah Tuan Manor tua, tidak ada murid yang berani bernapas dengan keras ketika mereka lewat. Aku benar-benar menantikan. Cobaan terkuat di langit berbintang. Tubuh suci umat manusia benar-benar hebat. Bisakah itu membunuh orang suci? Namun, saya bahkan lebih menantikan kemunculan jenis tubuh yang lain. Kapan inti Dao tubuh suci bawaan lahir? Siapa yang akan menjadi yang paling kuat dalam sejarah? Di tanah tua Al-Qaid, cahaya warna-warni abadi mengalir ke langit. Selama beberapa hari terakhir ini, pertempuran di kawah surgawi sangat intens. Suara-suara terdengar tanpa henti. Orang-orang suci kuno mengambil tindakan bersama, membombardir istana perunggu abadi untuk membukanya dengan paksa. Namun, istana abadi ini tampaknya merupakan artefak abadi yang dapat bertahan dari serangan senjata kekaisaran kuno Dao yang ekstrim. Bahkan sekarang, itu tidak mengalami kerusakan. Bahkan menelan 2 orang suci kuno di dalamnya, nasib mereka tidak diketahui. Great Sage Huntuo, Golden King, dan Great Sage Qianlun, ketiga raksasa kuno ini sebelumnya telah menyaksikan kekuatan kaisar bertarung yang tak tertandingi. Dia menyapu 9 langit 10 bumi, namun sekarang, mereka tidak bisa membuka istana perunggu. Kita mungkin harus bertarung dalam pertempuran yang hebat, kata Great Sage Huntuo. Qianlun mengangguk. Lonceng 10.000 naga berwarna ungu keemasan bergetar, mengeluarkan suara hualala. Itu berubah menjadi naga sejati berwarna ungu yang berkembang dengan kecemerlangan. Dunia terbelah, kekacauan primal melonjak. Di atas jurang, Gai Jiuyu mengerutkan kening dan berkata, mereka tidak benar-benar mengaktifkan senjata kekaisaran kuno, merasa was-was, takut istana abadi memiliki formasi pembunuh kaisar agung kuno. Sekarang, sepertinya mereka akan bertindak nyata. Siapa tahu, mereka mungkin benar-benar bisa membukanya. Di sisi lain, pedang emas pemutus berubah menjadi seberkas cahaya abadi yang abadi, menerangi langit. Itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan waktu tanpa akhir. Aura kaisar kuno bangkit kembali, dan kemudian melonjak. Di tempat ini, seolah-olah seorang kaisar kuno terbangun. Mereka ingin dengan paksa meretas istana abadi, tidak ingin membuang waktu lagi. Ekspresi semua orang menjadi serius. Itu karena istana abadi diprovokasi. Karakter abadi di istana menjadi semakin ganas, meneteskan darah. Tulisan suci yang diucapkan membuat seluruh dunia bergetar, semua kehidupan menjadi ngeri. Hancurkan itu. Pasti ada rahasia yang berhubungan dengan makhluk abadi di dalamnya. Kata Great Sage Huntuo, matanya berbinar-binar dengan cahaya. Honglong. Langit dan bumi terbalik. Kaisar kuno terlahir kembali. Lonceng 10.000 naga emas ungu dan pedang emas pemutus melepaskan cahaya ilahi yang tak pernah mati, menyerang ke arah istana perunggu abadi. Wilayah selatan, tanah terlarang kuno yang terpencil. Suara rantai besi mengguncang langit. Pada awalnya, suara itu menjalar beberapa ratus li, kemudian menjadi beberapa ribu, akhirnya mencapai lebih dari 10.000 li. Semua makhluk di wilayah ini berlutut menyembah. Sesosok tubuh menjulang tinggi di dalam kehampaan di atas jurang, terikat erat oleh 4 rantai abadi yang ditempa dari emas ilahi.
Sosok itu dengan kuat meronta-ronta, dan 9 gunung suci itu sebenarnya akan meninggalkan tanah, akan dicabut dari bumi. Ini tidak diragukan lagi mengerikan. Keheningan waktu yang tak berujung terpecah saat fajar menyingsing hari ini. Aura seorang kaisar agung kuno meluap, membelah 3 alam dan 6 dao, menghancurkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Pada saat ini, teriakan ringan terdengar dari tanah terlarang sunyi kuno. Itu seperti teriakan seorang yang abadi, membuat kehampaan runtuh inci demi inci, meledakkan kubah surgawi yang tak terbatas ke dalam kekacauan primitif. Tidak ada yang ada lagi. Kemudian, suara logam yang sangat menusuk telinga terdengar. Emas merah darah Phoenix, emas ungu tanda ilahi, emas hijau air mata abadi, dan emas biru abadi, keempat rantai ilahi semuanya hancur berantakan. Sosok yang tidak jelas membumbung tinggi ke langit. Sesaat kemudian, perasaan ini menghilang. Semua kehidupan terasa seolah-olah mereka berada dalam mimpi yang luar biasa, tak satu pun dari mereka yang tahu apa yang terjadi. Di atas 9 gunung suci, sesosok tubuh yang tinggi dan ramping berdiri di atas awan. Rambutnya berkibar-kibar. Ketika dia menoleh ke belakang, seolah-olah puluhan ribu tahun telah berlalu. Dao besar langit dan bumi bergetar, runtuh karenanya. Sayangnya, jenis tatapan yang menakjubkan ini hanya berlangsung sesaat sebelum berubah menjadi ketidakpedulian. Ia tenggelam dalam kabut hitam, sehingga mustahil untuk melihat apakah ia laki-laki atau perempuan. 4 rantai ilahi, 1 cahaya warna-warni merah berkibar, 1 melonjak dengan energi ungu, dan 1 berkedip-kedip dengan cahaya hijau. Mereka masing-masing melilit keempat anggota tubuhnya, memenjarakannya di sini selama entah berapa puluh ribu tahun. Namun, tubuhnya tidak pernah menua, dan dia tidak bisa merasakan berlalunya waktu. Ini bisa dianggap sebagai sebuah keajaiban. Dia menatap ke kejauhan, dan kemudian dia merobek dengan tangan kosong. Seberkas cahaya abadi melesat ke atas, membelah kehampaan. Dia melangkah masuk ke dalam, dan tidak diketahui berapa puluh ribu li yang telah dia tempuh dalam sekejap. Hampir dalam 1/4 jam berikutnya, dia muncul di tanah kuno Al-Qaid. Dia tidak melakukan perjalanan dengan bantuan gerbang alam, tapi murni dengan tubuh fisiknya. Jarak yang ia tempuh dalam sekejap diukur dalam satuan puluhan ribu li. Swoosh! Gai Zhouyu, Wei Yi, dan Raja Ilahi Jiang semuanya mundur ribuan li. Mereka membuka mata surgawi mereka dan melihat kawah alami dengan tidak percaya. Mereka semua terharu. Huang, itu dia. Dia telah muncul. Bibir Wei Yi bergetar, dan wajahnya penuh dengan kesedihan. Hatinya pahit, dan matanya dipenuhi dengan kesedihan. Air mata lama jatuh. Sosok tinggi dan ramping, sama selama berabad-abad, berdiri di atas kawah alami. Di pegunungan 100.000 gunung besar, burung-burung ganas yang tak terhitung jumlahnya dan binatang buas langsung berubah menjadi tulang belulang putih. Kekuatan kehidupan mengalir ke tempat ini, berkumpul ke dalam tubuh orang itu. Matanya begitu dingin sehingga bahkan orang suci kuno pun akan gemetar saat melihatnya. Satu tatapan bisa bertahan selama puluhan ribu tahun. Ditatap oleh matanya akan menyebabkan berlalunya waktu mengalir dengan kekuatan abadi. Bahkan orang jenius yang tak tertandingi pun akan berubah menjadi tulang-tulang putih.